Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat siang, selamat sore ya. Jadi mungkin buat Sobat Farm semuanya, Bapak Ibu semuanya yang kemarin sudah mengikuti webinar ya, pengenalan dashboard dan integrasi. Mungkin di kesempatan hari ini ya, banyak pertanyaan kemarin, bagaimana cara integrasinya, mungkin cara migrasi datanya bagaimana, mungkin bisa dijelaskan di video terpisah dengan kira-kira lebih detail begitu. Oke, baik. Jadi memenuhi permintaan Sobat Farm semuanya. Jadi kita hari ini akan mencoba membuat simulasi data bagaimana cara atau proses untuk migrasi data. Jadi kita contohkan untuk 1 bulan backdate ke belakang saja kira-kira begitu ya, supaya tidak terlalu lama begitu. Secara prosesnya sebenarnya sama, namun nanti dari Bapak Ibu semuanya itu kalau misalkan prosesnya itu sudah diketahui, secara otomatis nanti eh, banyak sesuatu apa banyak recording yang sebelum-sebelumnya itu juga harusnya dengan alur yang sama. Gitu. Jadi kita bicara alurnya, jadi mungkin nanti bisa diterapkan di proses kandangnya masing-masing. Oke, baik. Jadi langsung kita masuk ke dashboard Ultra ya, Bapak Ibu semuanya. Kita langsung masuk ke dashboard Ultra. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau misalkan sudah ada ya untuk dashboardnya silakan dibuka. Silakan dibuka. Jadi untuk panduan melakukan migrasi data itu kita harus menggunakan laptop ya Bapak Ibu semuanya ya. Supaya apa? Supaya data yang kita migrasi itu bisa benar-benar masuk ke database begitu. Karena untuk migrasi data itu kita membutuhkan proses migrasi data yang cukup lama dan besar sebenarnya begitu. Kenapa? Karena kita membutuhkan spreadsheet yang di email ya kemarin saat Bapak Ibu pernah melakukan pembelian ke kami itu ada di email ya di drive itu bisa diakses di download di sana. Kemudian nanti ada yang di bagian webnya. Nah, sehingga di sini kita harus butuh integrasi jadi satu. Nah, kita butuh koneksi internet. Begitu. Jadi koneksi internet ini juga harus kondisinya juga dalam kondisi yang baik. Begitu. Jadi kita langsung masuk ke bagian dalamnya saja. Ya, jadi untuk tampilannya seperti ini masih sama, tidak ada perubahan. Namun di bagian data kandang ya, kita sudah melakukan penambahan yang namanya kandang 2026. Di kandang 2026 ini belum ada isinya sama sekali begitu ya. Jadi kandang 2026 ini contohlah beroperasi dari bulan Januari, Februari, dan Maret sampai sekarang begitu. Nah, otomatis kan kita punya 3 bulan yang sebelumnya begitu ya kira-kira ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan 1 bulan saja kira-kira di bulan Maret. Jadi mungkin supaya datanya tidak terlalu lama begitu ya. Karena kan kita untuk tutorial ini mungkin secara prosesnya itu sebenarnya sama saja Bapak Ibu semuanya begitu ya. Jadi di sini kita tunjukkan di backdate 1 bulan yang bulan Maret supaya nanti datanya masuk ya. Atau mungkin kita buat di Januari lah begitu ya. Di Januari supaya ada recordingnya begitu. Oke, kita masuk ke daily recording ya. Kita coba cari di 2026 ya. Kita tadi sudah buatkan satu ya, satu recording. Ini untuk tanggal 1 bulan 1 2026. Jadi perlu kita ketahui untuk proses migrasi data itu sebenarnya kita hanya membuat 2 pancingan saja Bapak Ibu ya. Pancingan yang pertama itu kita harus ada di awal bulan. Sorry, jadi maksud saya kalau misalkan kita mau mengisi di Januari ya, berarti kita ada 1 tanggal di awal ya, awal bulan sama 1 tanggal di akhir bulan. Begitu. Jadi itu akan membuat pancingan atau kita istilahnya kita buat rekayasa supaya antara data di sheet dan juga data di web Ultra ya di dashboard itu bisa terintegrasi. Begitu. Nah, jadi di sini kita sudah ada data ya tanggal 1 bulan 1 2026 ya. Di sini sudah ada. Nanti kita akan coba cek, kita coba masuk ke spreadsheet ya. Kita masuk ke spreadsheet. Apakah datanya sudah ada? Oke, di sini datanya sudah ada ya Bapak Ibu semuanya. Ini tanggal 1 bulan 1 2026. Oke, karena di sini saya menggunakan database copy ya, copy paste. Jadi di sini saya tinggal copy paste saja supaya mungkin tidak terlalu lama. Mungkin kalau Bapak Ibu punya catatan yang kertasnya itu, nanti tinggal di deployment saja dimasukkan satu persatu begitu ya, supaya lebih cepat. Karena kalau misalkan kita memasukkannya di form input yang biasanya kan kita ada daily recording yang menggunakan form input ya, itu nanti akan terlalu lama. Nah, kalau form input itu digunakannya untuk daily, untuk hariannya.
Tapi kalau misalkan itu tidak jadi digunakan, digunakannya misalkan kita hanya input di misalkan seminggu sekali, Pak, gitu. Nanti kakaknya bisa langsung masuk ke migrasi data saja, begitu. Jadi tidak perlu input di bagian dashboardnya. Nah, sehingga nanti untuk recordingnya itu bisa jauh lebih cepat, Bapak Ibu. Begitu. Nah, jadi ini kita contohkan tanggal 1 bulan 1 2026. Di sini kita akan coba rekayasa data supaya datanya bisa tercapture ya ke dalam dashboardnya. Oke, kita sudah copy paste data. Di sini kita akan masuk kira-kira di sini. Kemudian di bagian awal, ini tanggal 1 ya, ini kita ganti tanggal 2, ini kita ganti tanggal 3 ya, atau kita bisa menggunakan cara cepat, ini di blok saja. Kemudian di sini kita ada cari tombol plus ya, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, jadi secara datanya di sini sudah masuk. Oke, ini sampai tanggal 25 ya. eh Januari sampai tanggal 31. Oke, kita akan masukkan datanya sampai tanggal 31. Oke, datanya di sini ya. Di sini kita blok lagi. Oke, datanya sudah masuk ya. Data sudah masuk Bapak Ibu semuanya. Setelah itu jangan lupa kita refresh di bagian sini ya. Kita reload current page-nya itu kita reload ya di bagian spreadsheet-nya ya. Oke, setelah kita reload ya, kita masuk ke bagian sebentar, dia masih proses dulu. Oke, sudah masuk. Nah, di sini kita masuk ke bagian daily recording tadi ya. Kemudian nanti kita di sini kita pasang ya, kita pasang filter di sini sampai bulan Januari tanggal sekian ya. Kemudian kita edit data di bagian sini. Kemudian setelah edit data, kita trigger menggunakan satu kalimat ya di sini. Mungkin kita bisa, oke, kita bisa ketikkan lagi di bagian layer. Bagian layer tadi kita bisa ketikkan ulang supaya kita bisa berhasil membuat pancingannya. Kita simpan ya Bapak Ibu. Kita simpan lagi. Kita tunggu proses datanya. Oke, di sini masih belum refresh. Sepertinya kita akan coba refresh lagi. Oke. Nah, di sini datanya sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini datanya sudah masuk. Jadi bisa kita lihat di sini datanya sudah berhasil masuk. Kita punya data tanggal 1 bulan 1 2026, tanggal 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tanggal 31 ya. Jadi di sini datanya sudah sangat lengkap. Jadi kalau memang misalkan dari Bapak Ibu semuanya ingin melakukan migrasi data ya, itu bisa langsung ke dashboardnya, sorry, ke spreadsheet-nya dengan cara yaitu tadi. Jadi kita masuk ke bagian sini ya, nanti kita integrasi yang di sini. Kemudian di sini nanti kita buat pancingannya ya, bisa di awal atau di akhir, bisa di awal dan akhir atau bisa di awal saja, tapi nanti kita menggunakan metode refresh gitu ya. Jadi secara otomatis data di sini sudah ada ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita filter Februari, yang pasti belum ada Februari karena di sini belum ada datanya. Nah, di sini datanya kosong ya. Tapi kalau kita filternya mulainya di bulan Januari, nah itu sudah ada datanya. Dan ini kalau misalkan nanti sudah masuk di sini ya, ini sudah bisa dilakukan download ya. Dan ini kita nggak perlu dari filter sini. Contoh misalkan kita cari saja di sini kandang 2026. Oke, di sini datanya juga sudah masuk ya teman-teman. Kita tinggal download saja di Excel bagian sini. Kita download data. Oke, secara otomatis datanya juga sudah masuk. Nah, jadi inilah bagaimana proses digitalisasi itu terjadi. Kalau misalkan datanya itu sudah masuk ke dalam database, kita nggak perlu masuk atau download datanya itu dari spreadsheet, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita tinggal merapikannya di sini. Jadi kita sudah ada fasilitas untuk download ya, download tanggal dan lain sebagainya. Itu nanti ini saja yang dilakukan print gitu begitu loh. Jadi supaya data yang di apa yang diproses yang di dalam sheet-nya itu tidak rusak begitu ya. Tidak rusak Bapak Ibu semuanya. Oke, baik, mungkin cukup sekian ya. Mungkin kalau dari kami saya rasa sih mungkin untuk proses distribusi atau migrasi datanya ke dashboard ya.
Saya rasa eh, sudah sangat lengkap ya. Sudah sangat lengkap atau detail mungkin dari Bapak Ibu semuanya yang ingin mungkin mencobanya silahkan. Mungkin dari saya seperti mungkin sampai sini dulu ya. Nanti kita akan coba membuat eh, tutorial-tutorial yang lain. Silahkan nanti apa yang yang ingin dibuat untuk tutorialnya nanti bisa confirm ke kami supaya nanti kita bisa buat. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semuanya.